tentang hadits menggerak-gerakkan jari. Ketika menunjuk. Iya. Di masa ini ada dari ulama yang menguatkan, ada dari ulama yang melemahkan. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah beliau kuatkan riwayat itu. Adapun Syekh Mukbil beliau melemahkan riwayat menggerak-gerakkan jari dan diikuti oleh kebanyakan murid-murid beliau dari ulama Yaman. Kenapa? Ini rawi berasal dari jalur Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah meriwayatkan dari Asim bin Kulayb bin Shihab bin Majnun dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujur al-Hadrami radhiyallahu taala anhu. Dia sebutkan hadits tentang kaifiyat salat dan di situ disebutkan bahwa Nabi yushiru bi sababatihi, beliau berisyarat dengan telunjuknya, wa yuharrikuha, dan beliau gerakkan. Tambahan menggerakkan ini itu cuma di riwayat Zaidah bin Qudamah saja. Tidak ada di riwayat yang lain. Iya. Ketika Syekh Mukbil melemahkan, murid-murid Syekh Mukbil juga melemahkan. Saya pernah menulis ya sebuah tulisan juga menerangkan kelemahannya. Ya, ada saja sebagian manusia ada yang berkata, wah ini Zaidah bin Qudamah ini dia sangat thiqah. Katanya thiqah dan thiqahnya lebih. Ya. Maka dijawab seperti itu, thiqah tidak mungkin salah. Nah, itu sudah keliru memahami ilmu mustalah dari dasarnya. Harusnya tidak diberikan alasan seperti itu. Jelas ya? Baik. Nah, diberi alasan seperti itu. Apalagi Zaidah bin Qudamah itu menyelisihi belasan rawi. Bahkan di sebagian pembahasan disebut lebih 20 rawi yang dia selisihi. Satu saja atau dua saja dari rawi-rawi itu dia selisihi, itu riwayat Zaidah bin Qudamah disalahkan. Apalagi menyelisihi orang banyak seperti itu. Jelas ya? Baik. Dan buktinya Syekh Al-Albani sendiri di dalam sebagian buku, beliau pernah menyalahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisihi 2 orang. Karena menyelisihi berapa? Cuma 2 orang. Di sini belasan orang yang dia selisihi. Iya. Jelas ya? Baik. Makanya kalau berbicara dalam hal-hal yang seperti ini itu berbicara dengan hujjah. Walaupun pembahasan terbuka, ini pembahasan ijtihad. Ya, pendapat Syekh Al-Albani mungkin benar, pendapat Syekh Mukbil mungkin salah, kan begitu. Dan mungkin juga sebaliknya. Mungkin pendapat Syekh Mukbil benar, mungkin pendapat Syekh Al-Albani apa? Salah. Tapi seorang penuntut ilmu itu tidak dibenarkan dia bertaklid, ikut-ikutan kalau dia sudah belajar. Kalau dia sudah mengerti tentang ilmu, dia membangun pendapat sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya. Kalau kita ikut-ikutan, untuk apa kita belajar? Membebek saja, membebek buta. Orang belajar itu supaya dia tidak taklid. Dia menimbang dengan ilmu. Menimbang dengan ilmu. Kita hormati para ulama, orang-orang yang berilmu, tapi kita tidak bertaklid di dalam hal tersebut. Baik. Nah, ini masalah, bukan masalah yang mesti diributkan. Oh, kamu tidak menggerakkan jarimu. Ini kurang nyunnah. Ya. Ini kurang paham tentang sholat, belum mengerti. Jelasnya? Ada yang kadang seperti itu. Ini sebagian penuntut ilmu, subhanallah, agak repot juga. Dia baru baca buku terjemahan sifat sholat Syekh Al-Albani. Terjemahan lagi dia baca. Ya. Setelah dia sholat sana sini, dia lihat orang sholat tidak seperti kefiat sholat dia. Nah, ini belum ngaji nih orang. Belum paham. Nah, ini penyakit ya penuntut ilmu. Nasallallahu ya. Baik. Kan kalau dia sholat di samping Syekh Mukbil, atau sholat di samping Syekh Shalih Al-Fauzan, atau sholat di samping Mufti Saudi Arabia, di samping Syekh bin Baz, di samping Syekh Ibnu Utsaimin, nanti ada pula yang berkata, ini kayaknya masyayikh ini belum ngerti tata cara sholat yang benar. Karena beda tata cara sholatnya dengan buku sifat sholat Nabi. Ya, jelas ya. Jadi seorang itu jangan seperti itu cara menilai. Ya, dia pertengahan, mengambil sesuatu dengan dalil. Kalau ada hal yang lain dia tanya dalilnya apa? Dalilnya apa? Jelas ya? Baik.